Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagi teman-teman, di episode khusus di OB kali ini, obrolan berkah bersama SMIT Nur Hidayah, akan ada beberapa pengumuman dari Wakasek Kesiswaan Ustadz Afif Hasbi Bustami. Kepada Ustadz Afif, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, di obah kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk teman-teman sekalian, yakni yang pertama adalah tugas selama liburan nih, tugas selama liburan puasa dan hari raya. Yang pertama adalah amalan yaumiyah puasa dan juga amalan yaumiyah setelah hari raya. Jadi teman-teman sekalian diharapkan tetap menjaga nih amalan-amalan yaumiyah di bulan Ramadan dan pasca Ramadan selama liburan ini. Baik, siap ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah kegiatan bersama keluarga dan membantu orang tua. Mumpung nih teman-teman sekalian sedang pulang ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua. Nah, ini saatnya nih teman-teman sekalian berkegiatan bersama keluarga dan juga membantu pekerjaan-pekerjaan orang tua di rumah. Yang ketiga adalah silaturahim tokoh. Nah, ini juga mumpung di momentum puasa dan hari raya ya, apalagi hari raya Idul Fitri ya Mbak Dira. Iya, benar sekali. Ini adalah momentum untuk silaturahim. Nah, salah satu tugasnya adalah silaturahim tokoh. Kemudian yang keempat adalah tugas literasi. Jadi bagaimana sekolah kita terus mendorong untuk membiasakan siswa-siswinya melakukan dan bersemangat untuk literasi. Yang pertama, kegiatan amal yaumiyah selama puasa. Tentu saja yang pertama adalah puasa Ramadan. Jadi teman-teman yang tidak ada uzur syar'i maka wajib ya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Mari kita jaga bersama, kita maksimalkan. Kemudian yang ketiga adalah sholat-sholat sunnah, sunnah rawatib, duha, qiyamul lail, tarawih tentu saja. Mari kita maksimalkan nih di bulan Ramadan. Pahalanya sama seperti pahala wajib ya Mbak Dira. Kemudian yang berikutnya adalah tilawah nih ya. Tilawah ini hatam ya, hatam Al-Quran minimal 2 kali. Jadi amal yaumiyah itu di bulan Ramadan salah satunya adalah menghatamkan Al-Quran. Siap nggak teman-teman? Rasanya bisa ya, apalagi nih di momentum akhir bulan Ramadan bisa sambari itikaf ya dan membaca Al-Quran. Berikutnya adalah itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini 10 hari terakhir kan sunnah nih untuk itikaf. Makanya kita maksimalkan ya. Minimal banget adalah 2 hari penuh, 2 hari selama 24 jam atau 4 malam juga boleh. Jadi dikonversi menjadi 4 malam. 2 hari penuh atau 4 malam saja. Ini untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah zikir al-ma'surat ya, kita maksimalkan. Kemudian berikutnya infak dan sedekah ya. Nah, di bulan Ramadan kita juga membiasakan teman-teman yang punya tabungan atau nanti mungkin sudah ya dijatah sangu oleh orang tuanya untuk lebaran ya Mbak Dira. Nah, ini disempatkan atau disiapkan nih untuk berinfak, latihan infak dan sedekah. Baik, itu untuk amalan yaumiyah selama bulan Ramadan nih teman-teman sekalian. Yang kedua adalah amal yaumiyah pasca Ramadan atau setelah hari raya. Yang pertama, sholat hari raya ya. Jadi diupayakan kalau nggak ada uzur syar'i, nggak dalam perjalanan atau ya pokoknya nggak lagi uzur syar'i ya, sakit dan sebagainya, atau mungkin yang putri mungkin berhalangan. Nah, maksimalkan nih sholat hari raya yang 1 tahun untuk sholat Idul Fitri ya cuma 1 kali ya. Jadi kita maksimalkan untuk sholat hari raya. Kemudian yang berikutnya sholat berjamaah 5 waktu ya, teman-teman tetap dijaga meskipun setelah bulan Ramadan.
Berikutnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah juga terus dijaga, baik itu sholat rawatib, sholat duha, ya, atau qiyamul lail dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tilawah Al-Quran. Nah, pasca Ramadan, kalau tadi pasca Ramadan itu maksimalkan semaksimal mungkin, minimal 2 kali khatam nih teman-teman. Nah, setelah Lebaran itu targetnya setengah juz per hari aja. Jadi setengah juz per hari untuk mempertahankan semangat membaca Al-Quran. Paling tidak sehari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Biasanya sibuk silaturahim ya Mbak Dira, sibuk jalan-jalan, ya sibuk berkunjung. Tetapi jangan lupa kita juga mesti berinteraksi dengan Al-Quran minimal setengah juz per hari. Kemudian berikutnya adalah puasa sunnah di bulan Syawal. Nah, ini juga sunnah ya, ini juga sunnah yang luar biasa. Jadi 6 hari setelah selesai Ramadan, hari raya kan nggak boleh puasa. Nah, setelah itu bisa lanjut berpuasa Syawal selama bulan Syawal. Masih bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu nanti akan dicatat atau dihitung puasa setahun penuh tuh teman-teman ya, menurut hadis. Berikutnya adalah zikir al-maksurat juga kita pertahankan. Kemudian berikutnya infak dan sedekah ya teman-teman sekalian. Ini juga ya yang udah dapat angpau selama Lebaran ya, sangu dari mungkin dari eyang, dari kakek, nenek, atau dari pak de, bude, paman segala macamnya, bisa dialokasikan tuh untuk sedikit diinfakkan untuk saudara-saudara kita. Tidak lupa ya, ini kita maksimalkan juga untuk berdoa secara khusus dari kesiswaan, yaitu untuk doa untuk saudara kita di Palestina nih Mbak Dira. Kita menunjukkan kepedulian kita dengan saudara kita di Palestina, ya minimal kita berdoa untuk mereka secara khusus. Itu amalan yaumiyah, tugas yang pertama, baik amalan yaumiyah ketika puasa maupun amalan yaumiyah ketika hari raya sampai nanti masuk sekolah ya teman-teman. Kemudian nanti ada mutabaahnya, jadi semuanya ada mutabaahnya. Kemudian berikutnya adalah tugas bersama keluarga. Nah, ini nih kegiatan bersama keluarga dan membantu orang tua. Jadi yang pertama adalah murojaah. Murojaah setoran hafalan kepada orang tua. Ketika Ramadan ini bisa dimulai ya teman-teman. Itu murojaah, kita yang sedikit disetorkan kepada orang tua dulu. Ayah, ibu, ya kan, abi, umi atau siapapun ya, itu disetorkan ke mereka. Jadi ini loh hafalnya sudah segini, dibuktikan setoran nih, nggak ketang sedikit ya, sebagai tugas kegiatan bersama keluarga dan orang tua. Kemudian beribadah bersama keluarga, tarawih berjamaah di masjid bersama keluarga yang lain, tadarus bersama, atau mungkin iktikaf bersama keluarga. Nah, ini juga bagus sekali. Itu tugas yang kedua. Yang ketiga, tugas bersama keluarga adalah sahur dan berbuka bersama keluarga. Jadi momentum ini betul-betul menjadi kebersamaan dengan keluarga. Tugas yang keempat untuk kegiatan bersama keluarga adalah sungkeman nih dengan orang tua dan keluarga. Apalagi di momentum Idul Fitri ini ya Mbak Dira, benar banget. Saatnya kita memohon maaf kepada orang tua, kepada keluarga. Nah, ini ada tradisi bagus yaitu sungkeman. Nanti bisa nih teman-teman sekalian lakukan ya bersama keluarganya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah membantu orang tua. Apa saja nih? Ya pekerjaan-pekerjaan rumah, menyapu, mencuci, ngepel ya, membersihkan kebun, memasak mungkin ya, atau mencuci piring. Jadi artinya kegiatan-kegiatan rumah yang bisa kita lakukan nih untuk membantu orang tua. Siap ya Mbak Dira juga nih ya? Siap, Tat. Baik, terus berikutnya adalah jangan lupa nih share kegiatan hari raya kalian bersama keluarga di sosial media dan tag SMIT NH ya. Jadi kalian mungkin mengucapkan atau mungkin buat flyer atau apapun bersama keluarga, dan jangan lupa di tag ya SMIT Nur Hidayah di Instagram atau di sosial media yang lain. Kemudian tugas yang ketiga ya, yaitu silaturahim tokoh. Jadi teman-teman sekalian boleh memilih nih salah satu dari beberapa tokoh. Yang pertama tokoh agama atau pendidik atau mungkin guru kita waktu SD, SMP mungkin itu juga boleh, atau TK juga boleh. Artinya beliau adalah tokoh pendidikan, kita silaturahim ke beliau.
atau tokoh masyarakat ya, boleh kita bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat. Kemudian tokoh pemimpin, misalkan pemimpin ya bisa dari RT ya kan, sampai ke presiden ya. Kemudian tokoh pemuda ini juga bisa menjadi objek untuk kita silaturahimi. Kemudian tokoh pengusaha, mungkin ada pengusaha sukses, kita bisa silaturahim dan mencatat nih pesan dan insight atau inspirasi apa yang kita dapatkan dari tokoh tersebut. Nanti soalnya akan dituliskan tuh di Google Form, Mbak Dira. Baik, itu tugas yang ketiga. Tugas yang keempat adalah tugas literasi, teman-teman. Meskipun libur, meskipun hari raya, teman-teman harus juga mengupgrade diri dengan membaca ya, karena ini menjadi budaya kita, yaitu budaya literasi. Jadi teman-teman boleh membaca buku apapun ya, hal yang positif. Jadi hal yang positif entah genrenya baik itu fiksi atau non fiksi atau mungkin jurnal ilmiah atau apapun yang teman-teman baca, teman-teman bisa tuliskan ya judulnya, penulisnya dan apa saja yang didapat dari buku tersebut. Nah, itu beberapa tugas selama liburan di hari raya. Nanti ada mutabahnya, linknya sudah disertakan ya, linknya sudah disertakan di BC ya, Mbak Dira sudah dapat juga. Nanti bisa diklik, kalian bisa isi maksimal ketika nanti kalian masuk. Nah, itu mutabahnya dicatat dulu nih, dikumpulin. Nanti begitu menjelang masuk atau sudah selesai, kalian bisa mengisi mutabah tersebut. Baik, itu secara khusus untuk kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 ada mutabah sendiri yang nanti akan dikirimkan melalui surat ya. Nah, itu juga ada mutabahnya sendiri linknya ya. Masih nih kelas 12 juga masih menjadi siswa-siswi SMA Nur Hidayah. Jadi masih kita berikan tugas ya di akhir-akhir ya, sebelum masuk ke dunia kampus dan sebelum akhir usana. Baik, itu tugas liburan dan liburan selama Ramadan dan hari raya. Berikutnya khusus secara khusus di bulan Ramadan ada tugas tambahan ya teman-teman sekalian, yaitu menyimak obah ya, programnya Mbak Diran ya. Nanti menyimak obah, terus selanjutnya absennya nanti akan dilihat dari komentar teman-teman sekalian. Tulis nama, kelas, dan insight apa yang didapat di kolom komentar. Jadi jangan nggak komentar ya teman-teman sekalian, komentar dengan nama, kelas, dan insight apa yang didapatkan. Nah, ini setiap hari insya Allah Oba akan tayang di jam 16 ya Ustadz Ridwan. Jam 16 insya Allah ya, maksimal jam 17 ya. Pokoknya kita sudah sharekan ke YouTube kita tercinta. Nah, juga subscribe jangan lupa ya untuk menambah subscriber kita di channel YouTube SMA Nur Hidayah. Baik, gitu. Sekali lagi jangan lupa menyimak obah semua episode sampai selesai di setiap sore harinya jam 16, dan kalian jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan insight apa yang didapat. Baik, rasanya itu Mbak Dira pengumuman kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik oleh teman-teman dan bisa dimaksimalkan. Siap ya? Baik, saya kembalikan ke Mbak Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas informasi dari Ustadz Afif selaku Wakasek Kesiswaan, dan semoga teman-teman menyimak dengan baik ya atas tugas-tugas yang sudah diberikan. Nanti juga akan di-share di grup angkatan, grup kelas, dan juga ke grup orang tua, sehingga tugas teman-teman nggak bakal lupa pastinya. Jangan lupa juga saksikan Obah setiap harinya, karena kita ada banyak sekali tamu-tamu spesial dengan pembahasan yang luar biasa dan tentunya menarik dan juga relate untuk teman-teman. Segitu aja dari Dira. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next Obah. Kami dari kerabat kerja Obah yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Obah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you guys.